Macan usang harus diganti. Rusia bongkar alasan rahasia Indonesia pilih ikut Korea Selatan PIK-21 beramai. Tinggalkan pembelian Su-35 Rusia, Indonesia digadang-gadang segera diperkuat dengan jet tempur Rafale Prancis, F-15X Amerika Serikat, dan Kf-21 beramai yang dikerjakan bersama Korea Selatan. Beda jauh dengan jet tempur Su-35 Rusia yang sudah tinggal pada tahap produksi saja. Jet tempur Kf-21 beramai yang dibuat Indonesia bersama Korea Selatan masih butuh waktu untuk perkuatan TNI AU. Bahkan, tak seperti Su-35, Rusia yang tinggal menyalakan mesin untuk terbang. Jet tempur Kf-21 beramai Indonesia dan Korea Selatan masih dalam tahap pengembangan dan belum juga terbang perdana. Modal untuk membuat Kf-21 beramai Indonesia dan Korea Selatan sangat tinggi, mencapai sekitar 100 triliun lebih. Pada bulan April, Korea Selatan meluncurkan prototip pertama dari pesawat tempur baru yang diproduksi di dalam negeri, dijuluki Kf-21 beramai. Negara itu memuji pesawat itu sebagai kemenangan besar bagi industri penerbangan domestik Korea Selatan dan sebagai tanda pertumbuhan swasembada negara itu dalam industri pertahanan. Beranjak beberapa waktu ke depan, Kf-21 beramai ternyata ada versi single seat dan tandem seat, juga versi kapal induk bagi Korsel. Ada kemungkinan pesawat tempur yang dirancang di dalam negeri akan beroperasi dari kapal induk ringan jika dapat memenuhi kemampuan operasional yang diperlukan. Dan jika teknologi dan fasilitas produksi yang diperlukan diamankan sebelum kapal induk selesai dibangun. Komitmen Indonesia sendiri dalam proyek Kf-21 beramai sempat diragukan oleh Korsel. Alasan mengapa pandangan publik terhadap mitra pembangunan bersama Kf-21 tidak baik adalah karena perilaku Indonesia yang berubah-ubah dan tidak dapat diandalkan. Masa lalu Indonesia juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan. Indonesia adalah pelanggan pertahanan reguler yang membeli KT-1, pesawat pelatih pertama yang dikembangkan oleh kami, T-50, pesawat canggih, supersonik, dan kapal selam kelas Jangbogo. Karena begitu canggih dan bermodal besar, Kepala Dapa Korsel Kang Eun-ho pernah membujuk Menhan Prabowo Subianto agar mau datang dalam peresmian Kf-21 beramai di stasiun. Kang bahkan sampai membujuk Prabowo selama 6 jam agar beliau mau terbang ke Seoul. Dikatakan bahwa alasan mengapa Prabowo menghadiri upacara pelepasan prototip Kf-21 yang diadakan di Seoul, Gyeongnam pada bulan April tahun ini adalah karena Kang Eun-ho, Kepala Dapa, menunggu lebih dari 6 jam di depan kantornya untuk membujuknya untuk mengunjungi Korea. Bujukan Kang berhasil di mana Menhan Prabowo terbang dari Indonesia ke Korsel untuk menghadiri rollout Kf-21 beramai. Kehadiran Prabowo menjadi penting lantaran ia memastikan Indonesia tetap dalam proyek Kf-21 beramai. Cuma butuh waktu 1 tahun sejak diluncurkan pertama kali. Jet tempur Kf-21 beramai Indonesia dan Korea Selatan kini sedang bersiap untuk terbang. Jet tempur Kf-21 beramai Indonesia dan Korea Selatan dijadwalkan melakukan uji terbang perdana pada bulan Juli 2022 ini. Pesawat tempur Korea Kf-21 beramai buatan Indonesia dan Korea Selatan memulai uji mesinnya untuk pertama kalinya pada tanggal 22 April. Menurut orang dalam industri, Korea Aerospace Industry Production Kf-21 beramai Indonesia dan Korea Selatan
berhasil dalam tes pertama menyalakan mesin yang dipasang pada prototip KF21 pada hari yang sama.